Malaikat Jibril sudah terakhir, sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabru naw'ani, rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur pertama mari sama kita panjatkan kehadirat Allah yang pada malam ini alhamdulillah kita dapat berkumpul, dapat bersilaturahmi dalam rangka ta'ziyah, tahlil dan tahmid, khususnya untuk mendoakan saudara kita almarhum Bapak Matsani Sofyan bin Bapak Haji Jahara. Di malam yang kelima almarhum meninggalkan keluarga, meninggalkan alam dunia yang fana ini. Semoga kehadiran bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian di tempat ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga doa kita bersama semoga menjadikan wasilah doa khususnya untuk keluarga yang ditinggal, baik istri, anak. Kita doakan semoga sahibul bait si keluarga disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya di dalam doa, dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tak lupa kita doakan almarhum Bapak Matsani Sofyan, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diampuni dosa dan kesalahannya, diluaskan oleh Allah di alam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam juga tak lupa kita mohon kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, para jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sebagaimana biasa malam Rabu kita ta'lim, yang sekaligus kita mengadakan ta'ziyah untuk saudara kita Bapak almarhum Bapak Matsani Sofyan, yang mudah-mudahan langkah dan niat kita dari rumah sampai ke tempat ini senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal yang soleh, amal yang dapat menyelamatkan kita semua di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bahwa dengan kita mengadakan ta'ziyah, tahlil dan tahmid atas wafatnya almarhum, pertama menjadikan nasihat dan sekaligus menjadikan doa buat kita yang ada. Karena pada suatu saat kita pun sama akan didoakan oleh saudara-saudara kita, oleh tetangga-tetangga kita, karena tidak ada yang dibawa sebagaimana baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan laulal ahya la halakatil amwat. Kata Nabi, kalau tidak ada yang hidup maka orang yang sudah meninggal dunia itu akan binasa. Almarhum sudah tidak lagi mampu untuk beramal, sudah tidak bisa menambah amal kebaikan atau kejahatan, tetapi amalnya akan bertambah, kebaikannya akan bertambah manakala
keluarga, tetangga, saudara, teman, masih ada yang setia untuk mendoakan almarhum. Inilah tentunya dari iringan doa kita bersama, karena tahlil dan tahmid ini bukan hanya sebatas sesuatu ajaran yang tanpa ada landasan, baik itu Al-Quran maupun hadis. Tetapi kita mengadakan ta'ziyah sebagai manusia, tentunya kita sadar betul ada awal dan juga ada akhir. Sebagaimana kalau manusia pada awalnya, tatkala kita diciptakan oleh Allah di alam rahim, itu pun diiringi dengan sebuah doa. Begitu juga setelah kita meninggal dunia, bukan berarti setelah meninggal dunia selesai segalanya. Tetapi apa yang Allah jelaskan dalam surah Yasin tadi, inna nahnu nuhyil mauta. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Jadi mati ini untuk menuju satu kehidupan. Makanya kita diwajibkan, artinya beramal, diperintahkan untuk beramal soleh, beramal baik. Dan kemudian itu harus kita yakin dan percaya kebaikan yang kita lakukan. Kemudian segala macam perintah Allah dan Rasulnya yang kita lakukan hari ini adalah bekal untuk hari esok. Apapun yang kita perbuat, sebesar apapun amalan yang kita lakukan, baik atau buruk, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengambil keuntungan dari kita. Bagaimana dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan bahwa faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang beramal, yang berbuat kebaikan meskipun sebesar biji sesawi kecilnya, kebaikan yang pernah dia lakukan, pasti dan yakin kata Allah dia akan melihatnya. Begitu juga sebaliknya, siapa orang yang berbuat kejahatan sebesar biji sesawi kecilnya, bahkan mungkin lebih kecil dari itu yang hari ini kita tidak merasa, pasti dan yakin kata Allah dia pun akan melihat kejahatan yang pernah dia lakukan. Karena setelah kematian ini kita akan menuju satu kehidupan kembali. Yang kata Allah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semuanya ada catatannya, tersimpan rapi di Lauhil Mahfuz. Dikala nanti kita kembali kepada Allah, segala perbuatan, segala amal yang telah kita lakukan selama hidup di alam dunia ini, kalau malaikat Raqib dan Atid cuma mencatat, baik dicatat baiknya, jelek dicatat jeleknya. Karena malaikat nggak punya kepentingan bagi kehidupan kita umat manusia. Adapun dia cuma sekedar petugas yang Allah perintahkan. Makanya baik dicatat baik, jelek dicatat jelek. Selesai kita hidup di dunia ini, pasti akan diserahkan kembali. Maka dari karena itu, sebagaimana tadi hidup di dunia ini yang Allah Ta'ala perintahkan, jadikan bahwa kata Nabi, i'mal di dunia ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah kamu, beramallah kamu untuk urusan duniamu, ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan engkau hidup untuk selama-lamanya. Artinya kalau urusan dunia jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita putus harapan. Hari ini belum berhasil, masih ada besok. Jadi panjang pemikiran kita. Tetapi kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
beramallah kamu, berbuatlah kamu untuk urusan akhiratmu. Ka'annaka tamutu ghadan, seakan-akan engkau mati besok pagi. Kalau urusan akhirat jangan ditunda. Kalau urusan dunia mah kita tunda, masih ada besok. Panjang perjalanan kehidupan ini, selama kita masih diberikan sehat. Jangan putus harapan dan jangan kecil hati, apalagi di dalam urusan dunia, artinya materi, yang kadang-kadang kita berpikir kok sedikit amat rezekinya, padahal bukannya sedikit, banyak, cuman kadang-kadang kita bersyukurnya kurang. Yang kadang-kadang kita punya anak, punya menantu, punya cucu, padahal rezekinya sudah terbagi begitu banyak. Yang kadang-kadang orang tuanya mah jangan pun punya kendaraan motor, mobil, sepeda juga kagak punya umpamanya. Ada kayak gitu? Ada. Anaknya punya mobil, punya motor. Apa itu bukan rezeki yang Allah berikan? Makanya kata Nabi, kalau urusan dunia mah kamu berpikir panjang, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Yang tadi nggak pernah terpikirkan sama kita urusan dunia, karena memang anaknya banyak, pencariannya, penghasilannya dikit, tetapi anaknya diberikan rezeki oleh Allah yang begitu banyak. Wajib kita bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat nggak boleh kita tunda-tunda, karena yang namanya kematian ini kata Nabi, al-mautu faj'un. Karena mati kadang-kadang datangnya ngagetin. Sebab yang kaget mah bukan yang mati, yang kaget yang hidup. Jadi sebetulnya kalau alamat dan tanda itu Allah sudah berikan kepada masing-masing manusia kita ini, pasti ada tanda-tandanya, ada alamat-alamatnya. Jadi jangan pernah kita berpikir masa orang mati sih tahu mau mati kapan. Bukannya tahu, tapi dikasih alamat, cuman alamatnya itu sama kita yang hidup, kita kurang paham, kitanya kurang peka di dalam berpikir. Jangan pun kita umat manusia, kenapa disuruh mencontoh kepada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari saat beliau hidup sampai beliau mau meninggal dunia, itu sebetulnya alamat dan tanda-tandanya sudah dikasih tahu. Cuman orang-orang yang ikut para sahabat pun di zaman itu sama. Yang dikatakan kebanyakan kita ini hidup ini lengah. Kebanyakan kata Nabi, kullun lati niyamun fa idza matu intabahu. Kebanyakan manusia ini hidup kita seakan-akan tertidur, makanya lengah. Kalau udah datang kematian baru kita bangun, baru sadar. Padahal alamatnya udah dikasih tahu, makanya nggak ada yang aneh, nggak ada yang kebenaran. Semuanya itu sudah merupakan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kualitas manusia yang lebih, sebagaimana baginda Rasul 100 hari sebelum beliau wafat, alamatnya sudah dikasih tahu. Nabi melaksanakan ibadah haji, hajinya haji wada. Artinya haji wada, haji yang penutup ibadah haji. Kalau kita melaksanakan haji atau umroh menjelang pulang ke tanah air, kita biasanya tawaf, namanya tawaf wada, tawaf karena pamit mau pulang. Kalau Nabi mau bukan tawaf wada, hajinya haji wada. Nah, haji yang terakhir. Kenapa terakhir? Emang tahun itu tahun terakhir, udah nggak nemuin haji lagi. Makanya para sahabat begitu di haji wada, Nabi menerima wahyu yang terakhir dari malaikat Jibril. Begitu Nabi terima, Nabi sampaikan kepada para sahabat ayat yang terakhir dari Al-Quranul Karim, al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam madinah. Nah begitu Nabi terima, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Kata Nabi, malaikat Jibril sudah terakhir, sudah enggak lagi membawa wahyu kepada aku. Karena seluruhnya sudah disampaikan. Sudah berarti tugasnya sudah selesai. Itu para sahabat bahagia girang banget. Karena apa? Katanya malaikat Jibril udah enggak datang lagi bawa wahyu. Karena ayat Al-Quran sudah terakhir, sudah sempurna. Kemudian ada di antara sahabat, kalau kata orang ini yang pikirannya rada mendingan, rada cengang dia mikirnya. Karena Sayyidina Abu Bakar nggak ikut, datang nemuin Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tadi Nabi bilang malaikat Jibril sudah terakhir membawa wahyu dan dia tidak akan datang lagi untuk selama-lamanya. Karena Al-Quran sudah sempurna, sudah lengkap. Begitu malaikat Jibril Sayyidina Abu Bakar mendengar, Sayyidina Abu Bakar bukannya ketawa, bukannya bahagia. Sementara orang lain bahagia, Abu Bakar nangis. Nangis Abu Bakar terseduh-seduh sampai susah diberhentiinnya. Selesai Abu Bakar nangis, sahabat nanya, wahai Abu Bakar, kenapa di saat orang lain bahagia, engkau itu malah nangis? Kata Sayyidina Abu Bakar, engkau nggak tahu. Setiap sesuatu sudah sempurna, berarti tugasnya sudah selesai, termasuk Nabi kita. Sebentar lagi, kata Abu Bakar, Sayyidina Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Masih belum paham. Itu sahabat. Dari tangisan Abu Bakar kok sudah mencium jauh cara berpikirnya. Karena dari haji, kemudian habis haji, kalau kata orang sini namanya suro. Kalau kata orang Jawa suro, kalau kata orang sini surah, gitu kan? Di surah safar, habis safar maulid, masih ada 3 bulan 10 hari perjalanannya. Begitu Sayyidina Abu Bakar ungkapkan kalimat seperti itu, ada sahabat nanya lagi. Yang tadi nanya sama Abu Bakar datang lagi kepada Rasul, ya Rasul, benarkah apa yang dibilang oleh Abu Bakar? Kata Rasulullah, bala, benar. Artinya Rasulullah mau meninggalkan alam dunia yang mana ini untuk selama-lamanya. Cuman karena masih kelamaan, biasanya orang lupa. Itu yang dikatakan oleh Nabi kullun latiniyamun faidamatu intabah. Kebanyakan karena kita tertidur, kita melengah aja. Masih lama 3 bulan kan itu. Jangan pun 3 bulan, 3 minggu masih lama, 3 hari juga masih lama, sampai 3 jam juga masih lama. Kadang-kadang kalau orang kita nih sebagai umatnya ada sebetulnya tanda-tanda orang itu mau meninggal dunia, ada kadang-kadang dari omongannya. Ya siapa tahu kita makan bareng-bareng terakhir. Kalau kata orang sini namanya ngebekasi kan gitu. Begitu dia meninggal baru kita sadar. Berbekas omongan dia, kita pikir mau kemana. Ada nenek-nenek misalnya mau pergi jauh. Makanya kalau orang dulu mau ganti baju, kita pikir ganti baju apaan kali kan gitu. Nah ini kan baju kita ini pakaian kita ini yang dikatakan badan ini artinya baju yang kita pakai, bahwa kita juga bakal diganti. Yang kata Allah, kalau kamu nggak percaya, kamu nggak yakin, karena ada 2 tempat, ada surga, ada neraka. Kalau kurang puas, kalau kulit yang sekarang nih kurang tebal. Nah kalau kulit yang sekarang aja kesundut rokok, gimana kira-kira? Kan panas banget. Kata Allah, badalnahum juludan ghayraha liyadzuqul adzab. Kalau kamu nggak percaya, kalau hari ini kulit yang tipis kemudian udah panas, aku ganti dengan kulit yang lebih tebal lagi. Kulit apa kira-kira yang tebal? Dia pakai kulit kebo kan luar biasa.
tebal banget. Kata Allah, aku ganti dengan kulit yang lebih tebal. Lihat syukul adab, agar kamu merasakan bagaimana itu adab yang dikatakan siksa. Jadi kita sebagai umat manusia banyak alamat dan tanda-tanda yang Allah berikan. Karena bercermin kita mengambil ibrah, mengambil contoh daripada baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai udah dekat juga masih, artinya sahabat itu belum menyadari. Sampai dikit lagi Nabi mau meninggal, Nabi bilang, dikala jamaah udah kumpul mau sembahyang, udah Abu Bakar aja gantiin. Abu Bakar aja masih, yang tadi dia udah paham, masih dia belum menyadari. Kata Siti Aisyah, Nabi sudah sakit, gak bisa bangun, jadi gantiin Abu Bakar. Abu Bakar masih belum mau, karena berpikirnya kalau bisa mah Nabi artinya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bisa memimpin umat. Nah, makanya Nabi berwasiat kalau dia meninggal dunia buru-buru dimandiin. Yang mandiin juga udah ditunjuk sama Nabi, bukan amilnya dari dari siapa-siapa, Sayyidina Ali. Kemudian disolatin, setelah dimandiin, dikafanin, disolatin, sama sebagaimana yang kita hari ini melakukan. Artinya syariat dan ajaran yang kita lakukan, karena itu pun dilakukan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Ali pun pernah ragu kalau mau memandikan Rasulullah. Karena begitu Sayyidina Ali memandiin, dipesan padahal sama Nabi, nanti kalau aku meninggal di dalam kamar dimandiinnya jangan bukan di tempat yang terbuka. Karena beliau pun sama, artinya sebagai manusia yang Allah pilih. Makanya syariatnya sama, diajarkan oleh baginda Rasul. Tetapi begitu Sayyidina Ali memandiin, ada suara, jangan pakai dimandiin. Rasulullah sudah menjadi manusia yang tahirun mutahhirun, menjadi manusia yang suci, dianggap udah suci, udah bersih. Sayyidina Ali terkejut kala itu, tadi dia diwasiatin untuk dimandiin, tetapi ada suara. Gak lama itu suara hilang, ada suara lagi, ya Ali, mandiin Rasulullah, kafanin dan sholatin. Sayyidina Ali bertanya, siapa engkau yang sebenarnya dari suara ini? Kata itu suara yang kedua, itu mata di setan, iblis yang kagak ridho kalau Nabi jenazahnya dimandiin, karena dianggap Nabi mah sudah suci. Kemudian engkau ini siapa? Kata Sayyidina Ali, aku adalah Nabi Allah Khidir. Jadi Nabi Khidir dia datang untuk melihat baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Sayyidina Ali gak ragu lagi, dimandiin oleh Sayyidina Ali, kemudian dikafanin, disolatin. Jadi alamatnya pun juga sama, diberikan oleh Allah. Begitu juga kita sebagai umatnya. Makanya kalau kata Nabi Musa cuma 3 hari, kemarin mau udah kelewat. Hari ini yang sedang berjalan, besoknya belum tentu. Makanya kalau hari kemarin kita masih ngobrol, hari ini udah ditahlilin, aneh apa enggak? Ya kagak. Yang aneh mah hari ini kita ngobrol, kemarin udah meninggal. Nah, kalau kata di Jakarta, sama siapa kita ngobrol kira-kira? Ya mending kan gitu. Nah kalau kemarin mah, ya kemarin namanya udah kelewat. Hari ini yang sedang berjalan, besoknya belum tentu. Jadi terkadang kita, kebanyakan manusia, karena kita lengah, baru kita sadari, baru kita pahami setelah orang itu meninggal dunia. Nah maka dengan kita mengadakan takziah, karena yang dibawa oleh orang yang meninggal itu cuma amal kebaikan, amal soleh yang dapat menyelamatkan almarhumah di alam kubur. Mudah-mudahan kira-kira dengan wasilah
Iringan doa dari bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus sahibul bait Bapak Matsari Sofi. يوم زينة يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لذلك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأول والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات لله أجمعين من أرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولمشايخنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمن حكم علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله أبواب الخير أبواب النعمة أبواب السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.